Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anakku dalam keadaan sehat dimanapun anak-anakku berada. Pada kesempatan ini Bu Diana akan menyampaikan materi melanjutkan yang kemarin. Jika kemarin anak-anak sudah belajar mengenai gerak lurus beraturan, pada kesempatan ini Bu Diana akan sedikit menyampaikan mengenai gerak lurus berubah beraturan. Perbedaan antara keduanya yang paling mudah adalah ketika anak-anakku mengendarai motor dalam kecepatan yang sama, anak-anak bisa melihat di speedometer misalnya selalu 40 km per jam tidak berubah-ubah, itu dinamakan gerak lurus beraturan. Namun apabila dalam mengendarai motor anak-anak kecepatannya berubah-ubah, terkadang 40 km per jam, 50 km per jam, 60 km per jam, naik turun seperti itu, maka dinamakan gerak lurus berubah beraturan. Baik, mengapa dinamakan gerak lurus berubah beraturan? Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak yang lintasannya lurus dan kecepatannya berubah secara teratur. Ada dua jenis gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama gerak lurus dipercepat beraturan dan yang kedua adalah gerak lurus diperlambat beraturan. Baik, dinamakan gerak lurus dipercepat beraturan sesuai dengan namanya, kecepatan benda bergerak bertambah secara beraturan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, ketika ada benda yang dijatuhkan dari ketinggian tertentu, atau buah kelapa yang jatuh dari pohonnya, atau gerak kelereng saat menuruni bidang miring, dan lain sebagainya. Baik, persamaan untuk gerak lurus berubah beraturan ini ada yang pertama, VT sama dengan V0 plus AT, di mana VT sendiri adalah kecepatan pada detik tertentu, V0 adalah kecepatan awalnya, A adalah percepatannya, T adalah waktu tempuhnya. Persamaan yang kedua ada ST sama dengan V0 kali T plus setengah A kali T kuadrat, di mana ST adalah jarak yang ditempuh selama T detik, T adalah waktu tempuh, ditambah setengah, A adalah percepatan, T adalah waktu tempuhnya. Mungkin anak-anak akan lebih paham ketika langsung masuk ke dalam soal. Insya Allah nanti Bu Diana tuliskan di kolom komentar. Baik, untuk mengetahui GLBB atau GLB biasanya menggunakan alat yang namanya ticker timer. Sedikit pengetahuan aja, ticker timer digunakan dalam percobaan untuk mengamati gerak suatu benda. Nanti ada sebuah troli yang diberikan pita, lalu pita itu akan memunculkan titik-titik pergerakan dari trolinya. Berikut adalah salah satu contoh ketukan pada ticker timer. Nah, ketika kecepatannya bertambah, nanti hasil ticker timernya seperti ini. Ketika kecepatan benda itu berkurang, maka hasil ketikan pita pada ticker timer itu seperti ini. Selanjutnya, Bu Diana menyampaikan grafik ST pada GLBB. Yang pertama, benda mengalami percepatan. Semakin benda itu bergerak, maka jarak yang ditempuh semakin tinggi atau semakin jauh. Nah, ketika benda mengalami perlambatan, semakin banyak waktu tempuhnya,
maka jarak yang ditempuh pada setiap detiknya akan menurun. Seperti yang Bu Diana ilustrasikan, ketika kecepatannya ditambah, tentu kita akan menempuh jarak yang lebih panjang. Tetapi ketika kecepatan kita dikurangi, maka akan menempuh jarak yang lebih pendek. Selanjutnya, grafik GLBB pada kecepatan terhadap waktu. Anak-anak sudah paham ya? Ketika benda itu mengalami percepatan, maka semakin lama menempuh, maka semakin tinggi kecepatannya. Ketika benda itu mengalami perlambatan, maka semakin lama benda bergerak akan semakin sedikit kecepatannya. Baik, sekian yang dapat Bu Diana sampaikan. Ketika anak-anak punya pertanyaan, mohon dituliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.